dari HKBP Habiahan Resort Parulian. Saya di pagi hari ini menyampaikan kepada Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami buka dan siapkan untuk disapa firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Senin 6 Desember 2021, tertulis dalam Hagai pasal 2 ayat 7, demikian bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan dan bumi, laut dan darat. Tubuh dan hatimu adalah bait Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Nabi Hagai menyampaikan bahwa Tuhan menyertai mereka, yaitu bangsa Israel, supaya mereka tidak takut. Tuhan mengetahui keinginan hati bangsanya, yaitu untuk kembali membangun bait Allah yang tinggal reruntuhan pada waktu kerajaan Babilonia menghancur lantakkan bangsa Israel. Akan ada hambatan yang akan mereka temui dari orang-orang yang tidak suka dan menentang pembangunan tersebut. Allah berjanji bahwa Dia akan menggoncangkan seluruh ciptaannya, yaitu bumi, laut, dan darat. Bumi, laut, dan darat menunjuk pada bangsa-bangsa yang tidak menginginkan pembangunan kembali Yerusalem, khususnya bait suci. Dalam janji nubuatan ini, Allah akan menggunakan bangsa-bangsa untuk membuat baitnya. Allah akan mengatur bait Allah yang baru itu akan berdiri dengan megah, bahkan melebihi bait suci yang lama. Hal tersebut dilakukan Allah dengan membawa kekayaan mereka ke dalamnya. Allah juga berjanji bahwa bait Allah tersebut akan menjadi saluran damai sejahtera, termasuk berkat Tuhan yang mengalir begitu mereka mulai pembangunan bait Allah tersebut. Saudaraku yang terkasih, bait Allah adalah Yesus Kristus dan tubuhnya adalah jemaat, yaitu kita saat ini. Jadi pembangunan bait Allah dalam Hagai sudah digenapi ketika Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini, menderita, mati di kayu salib, dan bangkit dari antara orang mati. Dan hingga saat ini, jemaat sebagai tubuh Kristus sedang berproses dalam pembangunannya hingga pada akhir zaman, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Proses yang dihadapi jemaat sebagai tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini adalah pencobaan-pencobaan dari si iblis, pergumulan dan kesusahan hidup, keinginan daging setiap orang, dan semua hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tahu lagu anak-anak sekolah minggu yang mengatakan, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, tetapi gereja adalah orangnya. Bagaimana keadaan tubuh dan hati kita saat ini? Banyak kejadian-kejadian di dunia ini yang bisa membuat tubuh dan hati kita, yaitu sebagai tubuh Kristus, kehilangan maknanya. Oleh karena itu, kejadian-kejadian di dunia ini, tubuh dan hati kita dipenuhi dengan kedengkian, dipenuhi dengan kebencian, sakit hati, dan lain-lain, di mana tubuh dan hati kita
kita berikan untuk melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam minggu-minggu Advent ini, di mana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, kita diingatkan untuk membersihkan tubuh dan hati kita dari hal-hal yang di atas, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tubuh serta hati kita hendaknya menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan ini, yaitu buah roh. Walau terkadang kita menghadapi pencobaan di dunia ini. Galatia 5 ayat 22 dan 23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Akan kita hadapi hambatan-hambatan ketika kita membangun tubuh dan hati kita menjadi milik dan kepunyaan Tuhan. Tetapi kita harus percaya bahwa pembangunan tersebut pasti terlaksana dan berjalan dengan baik. Sebab apa? Sebab Allah menyertai kita di dalam pembangunan tubuh dan hati kita tersebut. Karena itu, kuatkanlah hatimu dan bekerjalah di dalam kehidupanmu, membangun hati dan tubuhmu untuk kemuliaan Tuhan sampai kepada akhir zaman, sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Selama hayat di kandung badan kita, sampai Tuhan memanggil kita, tetaplah setia kepadanya. Tubuh dan hatimu adalah bait Allah. Mari kita nyanyikan buku ND 41 ayat 4, parripeni Tuhata. Atong gir mahita mano murajai, mangukap di ibana sadok rohatai, dengan nuai tabai dalam natu rohata, nanaik pasona tiur mai tabain. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, terpujilah namamu atas kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Ya Bapa, kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, di mana kami menantikan kedatangan anakmu Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kami senantiasa menjaga tubuh kami, hati kami, supaya tubuh dan hati kami menjadi tempat kediaman Allah, di mana kami dalam kehidupan ini melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun kami harus menghadapi banyak tantangan, kesusahan di dalam kehidupan ini, kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, kami serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertaimu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terutama, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.